Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu penilai kinerja, perkenalkan nama saya Rauli, mahasiswa PPG, guru tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Mahasaraswati Denpasar dengan NIM 2508186900175. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMK Al-Amin Kilang, mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi teks laporan hasil observasi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar hari ini? Bagus. Gimana baik untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini? Mohon untuk berdoa kelas, memimpin teman-temannya berdoa. Dapat silakan pimpin teman-temannya berdoa. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Dalam hati mulai. Berdoa selesai. Saya mau absen kalian dulu. Saya mau tahu siapa yang hadir atau tidak hadir hari ini ya. Adapun tujuan kita belajar teks hasil observasi ini agar kalian semua paham, ya, agar kita semua paham apa itu teks laporan hasil observasi. Jadi mungkin ada dari beberapa kalian yang sebelumnya tidak pernah mendengar apa itu teks laporan hasil observasi. Sekarang kita akan mempelajari teks hasil observasi ini dengan seksama, dengan cermat. Ya. Sekarang kita akan melakukan yang namanya ice breaking. Kalian tahu ice breaking nggak? Apa ice breaking? Apa? Ice breaking? Apa? Semangat. Ya, kita kayak pemanasan ya, biar suasana di kelas kita itu menjadi kayak es. Ya. Oke. Angkat tangannya semuanya. Angkat tangannya semuanya. Oke, jadi sekarang kita akan ice breaking yang namanya kuncup mekar. Ya, kita akan ice breaking yang namanya kuncup mekar. Apa itu? Kuncup mekar. Ya, jadi apa ya? Oke. Sekarang kita akan ice breaking yang namanya kuncup mekar. Jadi kalau kita seperti ini tandanya apa? Kuncup. Ya, kalau kita seperti ini, oke. Kalau Pak Guru bilang kuncup, berarti tangan kalian harus kuncup. Kalau Pak Guru bilang mekar, tangan kalian seperti itu kuncup. Kuncup. Oke, jadi perhatikan apa yang Pak Guru bilang. Perhatikan apa yang Pak Guru bilang, ya. Kuncup. Mekar. Kuncup. Mekar. 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 Kuncup. Oke. Jadi ini sudah fokus semuanya. Perhatikan apa yang Pak Guru bilang. Kuncup berarti mekar, mekar berarti kuncup. Ya. Perhatikan apa yang Pak Guru bilang. Kuncup berarti mekar, mekar berarti kuncup. Paham? Oke. Perhatikan apa yang Pak Guru bilang, bukan perhatikan apa yang Pak Guru lakukan, ya. Kuncup. Mekar. Kuncup. Mekar. Kuncup. Oke, bagus. Sekarang kuncup adalah kuncup dan mekar adalah mekar. Ya. Kuncup adalah kuncup dan mekar adalah mekar. Apa dari? Oke, bagus. Kuncup adalah kuncup dan mekar adalah mekar. Kuncup. Mekar. Oke, semua ini ada salah, silakan duduk. Semua ini yang lain tetap berdiri, ya.
Apa yang kamu amati? Revan, apa yang kamu amati Revan? Masa kalian nggak pernah mengamati? Ada yang suka ini nggak? Ada yang suka baca buku, nonton film? Pasti kalian semua senang yang namanya nonton film, ya? Kalian mengamati atau tidak? Mengamati, ya. Tadi siapa yang bilang nggak pernah mengamati? Ya kita nonton film itu juga termasuk dalam mengamati. Kita melihat Bulu Wijawati, ya, yang cantik, Sulastri yang cantik, ya, Sadar Hadiah yang agak ngantuk-ngantuk kelihatannya, atau Dayati yang ini, ya, yang lucu ini, ya. Jadi kita semua pasti pernah yang namanya mengamati. Jadi setiap di dalam hidup kita itu, di hari-hari kita itu, kita hidup dengan cara mengamati. Kalian kalau sarapan pagi-pagi, kalian pasti mengamati lauknya, ya. Apa lauknya tadi sarapan? Hidup. Daging dinosaurus. Daging dinosaurus. Telur. Siapa yang pakai telur? Siapa yang pakai telur makan? Jadi kamu sarapan pakai apa ya? Kamu nggak sarapannya apa? Kamu nggak mengamati lauknya. Kamu pernah mengamati habis? Pernah ya? Kapan kamu mengamati habis? Sekarang kamu amati dia nggak? Kamu mengamati habis nggak? Kamu pernah lihat Rangga nggak? Pernah ya? Rangga itu gimana menurutmu? Dia itu ganteng ya, dia baik ya. Oke, jadi itu semua adalah bagian dari pengamatan. Kita semua itu tiap hari itu mengamati. Kita dandan, kalian pasti mengamati apa yang kalian pakai ya. Gimana kalian make up agar pacar kalian senang dengan kalian ya. Jadi itu semua bagian dari pengamatan. Oke, jadi sekarang kita akan langsung masuk ke materi ya. Jadi materi kita yaitu tentang teks, laporan, hasil observasi. Oke. Materi kita tentang teks, laporan, hasil observasi. Oke. Sebelumnya kalian pernah dengar istilah ini belum? Pernah? Siapa yang pernah? Semua ini pernah? Sterilisasi pernah? Pernah ya? Kapan? Di mana? Oh pas ya. Jadi di dalam teks laporan hasil observasi itu ada berapa kata menurut kalian? Ada berapa kata menurut kalian? Coba lihat dulu di screen ya. Teks, laporan, hasil observasi. Ada 4 kata, ada kata teks, ada kata laporan, ada kata hasil, ada kata observasi. Kira-kira kalau teks menurut kalian apa? Apa? Tulisan. Bagus. Jadi dimanapun kita melihat sebuah tulisan itu disebut sebagai teks. Dok, kamu pernah lihat teks tidak? Di mana itu? Di sini, di sini. Jadi di belakang kita ini dipenuhi dengan teks, ya. Di depan kita juga ada banyak teks. Jadi dimanapun kita melihat sebuah tulisan, maka itu disebut sebagai teks. Selanjutnya ada istilah laporan. Tahu laporan nggak? Laporan apa? Laporan pengaduan. Bagus, Bulu Wijawati. Agus, apa laporan Agus? Kalian pernah melaporkan sesuatu nggak? Maksudnya ke orang tua kalian, misalkan ngadu, ya? Ngadu pernah? Pernah. Kalau kalian nggak punya duit, ya? Pak, saya nggak punya duit. Itu namanya laporan. Itu aduan itu termasuk dalam laporan, ya. Jadi apapun itu yang kita memberikan informasi kepada orang itu disebut laporan. Jadi laporan itu secara umumnya adalah pemberian informasi kepada orang lain, itu yang disebut sebagai laporan. Selanjutnya ada kata hasil. Ada yang tahu hasil kan? Kalau ada yang tahu arti hasil, nanti Pak Guru kasih hadiah. Pendapatan bagus, Bulu Wijawati yang lain.
hasil. Hasil. Apa hasil? Kata apa? Apa? Pendapat. Bagus. Jadi hasil itu bisa kita sebut sebagai akhir dari laporan apa yang kita dapat dari sebuah aktivitas atau sebuah laporan, itu yang disebut sebagai hasil. Kalau observasi, pengamatan. Bagus. Tadi kita pernah, tadi saya tanya kalian pernah yang namanya mengamati. Kita semua pernah yang namanya mengamati, ya. Siapa yang gak mengamati? Semuanya. Dia kenapa ketemu dia semuanya? Dia makannya banyak. Makannya banyak. Banyak ya. Tahap makannya. Makanannya enak. Lumayan ya, bagus. Jadi itu semua adalah bentuk pengamatan sederhana namanya. Kita kan belum dijawab itu dia suaranya segini. Ya. Misalnya Indri hari-hari itu dia suaranya segini, dia jalan-jalan makannya. Itu semua adalah bentuk pengamatan atau observasi. Kita sudah tahu nih arti dari masing-masing kata ini. Kira-kira kalau kita gabungkan menjadi teks, laporan, atau observasi, apa arti keseluruhannya menurut kalian? Apa? Indri hari-hari? Apa adalah hasil pengamatan? Oke, jadi teks laporan hasil observasi ya itu artinya adalah sebuah informasi atau sebuah tulisan yang berisi mengenai informasi tentang hasil pengamatan. Jadi kalau kita mengamati sesuatu ya, saat kita mengamati sesuatu lalu kita menulis hasil pengamatan kita itu, maka itu yang disebut sebagai teks laporan hasil observasi. Sebenarnya kita ngamatin Agus nih, terus kita tulis Agus itu dia gini, sering tidur di kelas, ya, sering banyak jajan dan sebagainya. Jadi hasil tulisan kita itu yang disebut sebagai teks laporan hasil observasi. Kembali ini kan udah Pak Guru kelompokkan nih, ya. Pak Guru sudah kelompokkan kalian, kemudian Pak Guru akan bagikan kalian satu buah lembar kerja, ya. Satu kelompok A, ya. Kelompok C, kelompok B, ya. Oke. Perhatikan semuanya, ya. Jadi di lembar kerja yang sudah Pak Guru kasih itu, di sana ada beberapa pertanyaan. Jadi beberapa pertanyaan itu berdasarkan sebuah teks. Teksnya nanti akan Pak Guru kasih salah satu dari kalian untuk maju baca teksnya, ya. Kemudian nanti kalian perhatikan pembacaan teks dari teman kalian itu. Kemudian itulah yang kalian pakai untuk mengisi soal-soal yang ada di dalam lembar kerja tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, ada, ya. Oke. Coba kita lihat dulu. Jadi di sini ya ada 3 jenis pertanyaan. Yang pertanyaan pertama itu 1 sampai 4 kalian harus mengisi titik-titik, ya. Kalian harus mengisi titik-titik dengan hasil pengamatan kalian dari teks yang akan dibacakan sebentar lagi, ya. Yang kedua, kalian harus menceklis, ya, tanda rumput itu namanya checklist, ya. Kalian harus menceklis dari pernyataan-pernyataan ini apakah dia sesuai atau tidak sesuai. Jadi pernyataan-pernyataan ini nanti akan kalian temukan di teks yang dibacakan oleh teman kalian nanti, ya. Jadi kalian pahami, kalian amati teks yang akan dibacakan oleh teman kalian, kemudian nanti baru kalian bisa menjawab pertanyaan. Selanjutnya ada pilihan ganda, ya. Jadi di pilihan ganda ini kalian pilih salah satu jawaban yang paling benar. Ada jawaban A, B, C, D, atau E. Jadi jawaban-jawaban
ini nanti akan ada di dalam teks yang akan dibacakan oleh salah satu teman kalian. Jadi tetap diperhatikan ya. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Apa yang kalian pahami dari penjelasan aku tadi itu yang akan kalian tulis di sini ya. Oh ya, saya akan panggil salah satu dari kalian untuk membacakan satu buah teks dengan judul Burung Gereja. Pada lalu Agus, silakan dibacakan dulu teman-temannya lalu Agus. Ini ya lalu Agus, dibaca yang lantang ya. Baca yang lantang dan santai saja ya. Burung gereja. Stop kalau Gus. Yang lain diperhatikan ya, kalau perhatikan nanti kalian nggak bisa jawab ya. Sambil dilihat LKPD-nya ya. Nanti kalau ada jawaban yang kalian dengar itu langsung tulis jawabannya ya. Oke, mulai bagus. Burung gereja disebut juga burung inai. Silakan dimulai berdiskusi. Kalau ada yang kalian tanyakan, silakan tanyakan ya. Perlu kasih waktu 20. Baik, karena semua kelompok sudah selesai, sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian yang tadi. Jadi masing-masing perwakilan dari kelompok ini nanti perlu akan panggil untuk maju mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Kita mulai dari kelompok mana dulu nih? Kelompok ya, kelompok A dulu ya. Silakan Menteri Haryani maju wakili kelompoknya Menteri Haryani ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Haryani. Saya perwakilan dari kelompok A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai materi yang telah diberikan. Nomor 1, burung gereja berasal dari spesies. Jawabannya, burung gereja berasal dari spesies Passer domesticus yang termasuk dalam famili Passeridae. Spesies ini dikenal luas sebagai burung gereja rumah atau house sparrow dalam bahasa Inggris. Kedua, di mana burung gereja suka bergerombol? Jawabannya, burung gereja suka bergerombol di tempat yang hangat, aman, dan dekat dengan sumber makanan. Perilaku ini membantu mereka bertahan hidup dan menghindari predator. Ketiga, mengapa burung gereja memiliki tingkat adaptasi yang tinggi? Jelaskan. Jawabannya adalah burung gereja Passer domesticus memiliki tingkat adaptasi yang tinggi karena sejumlah karakteristik biologis dan perilaku yang membuatnya sangat fleksibel terhadap berbagai lingkungan. Keempat, jelaskan istilah human dominated ecosystem pada burung gereja. Jawabannya, istilah human dominated ecosystem pada burung gereja merujuk pada ekosistem yang didominasi atau dipengaruhi kuat oleh aktivitas manusia seperti perkantoran dan permukiman, pertanian, industri dan kawasan komersial, tempat pembuangan sampah, bangunan buatan manusia. Nomor 5, berikan checklist pada pernyataan di bawah ini sesuai isi teks hasil dimakan. Pernyataan, burung gereja hanya memakan biji-bijian saja itu sesuai. Saat masa perkawinan, burung gereja yang paling agresif adalah burung jantan sesuai. Burung gereja bertelur antara 1 sampai 4 ekor sesuai. Tidak ada perbedaan warna antara burung gereja jantan dengan burung gereja betina. Tidak sesuai. Menurut penelitian, burung gereja menjadi indikator tingkat polusi suatu daerah sesuai. Keenam, tes LHO berjudul burung gereja
berdasarkan hasil pengamatan langsung dan dapat dibuktikan kebenarannya. C. Sistematis. Artinya penulisan harus terstruktur, biasanya mengikuti klasifikasi umum, deskripsi bagian, dan manfaat. Bahasa baku artinya THO menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekian presentasi dari hasil diskusi kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Ya, jadi silakan kalau yang mau bertanya silakan kepada kelompok A. Yang mau bertanya silakan angkat tangan dan ajukan pertanyaannya. Silakan angkat tangan. Ya, Evan, apa pertanyaannya Evan? Apa saja karakteristik biologis burung gereja? Ya, jadi pertanyaan dari kelompok B, ya, jadi kelompok apa saja karakteristik biologis burung gereja? Apa saja kira-kira menurut Bu Ayani? Karakteristik biologis burung gereja yang saya ketahui diantaranya yaitu memiliki bulu kepala abu-abu, tembok cepok kebesaran udara. Itu aja. Adakah pertanyaan lain? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum. Ya, ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembalikan dulu mic-nya. Oke. Jadi tadi adalah presentasi dari kelompok A, ya. Jadi sudah sangat jelas sekali dari hasil diskusinya. Jadi ada beberapa hal yang perlu evaluasi dari presentasi yang tadi, ya. Tapi sebelum itu kita bisa tanya jawab dulu, Mas. Bisa ya? Bisa ya, berdasarkan hasil diskusi yang tadi, ya. Burung gereja kan tadi kalian dibacakan soal burung gereja. Apa burung gereja itu? Sumaini? Mana Sumaini itu? Ya, Sumaini. Apa burung gereja itu? Ya, jadi kan ini ya, ada burung gereja itu, ya. Apa belasannya? Apa burung gereja? Oke, jadi burung gereja atau kedidure itu, ya. Jadi sering sekali kita temukan di daerah-daerah pemukiman kita, ya, bagi manusia. Jadi burung gereja dan manusia itu sebenarnya mereka bisa hidup berdampingan, ya. Jadi kalau di sana ada burung gereja, itu artinya pemukiman kita itu masih bersih, ya. Daerah pemukiman kita itu masih bersih dari polusi dan segala halnya. Makanya kedidure itu atau burung gereja itu senang tinggal di dekat rumah kita, ya. Oke. Jadi ada beberapa hal terkait dengan diskusi yang tadi yang Pak Guru akan evaluasi sedikit, ya. Biasakan kalau kita berdiskusi, ya, itu yang fokus, ya. Biasakan kalau kita berdiskusi itu usahakan fokus. Kenapa kita harus fokus saat berdiskusi, ya? Karena setiap pendapat dari masing-masing orang ini itu akan sangat penting sekali dalam hasil diskusi kita. Namanya diskusi. Jadinya dalam diskusi itu kita akan menggabungkan beberapa pendapat dari orang-orang ini, dari teman-teman kelompok kita ini, yang akan kita gabungkan menjadi satu jawaban kita, ya. Makanya kita kalau berdiskusi itu usahakan yang fokus, ya. Oke, sekarang Pak Guru akan nanya ke siapa, ya? Nanya ke Revan Ramadan, ya. Revan Ramadan, observasi itu apa Revan Ramadan? Pengamatan. Bagus Revan, ya. Jadi observasi itu adalah pengamatan. Ingat ini, ya. Jadi observasi itu adalah pengamatan. Jadi dimanapun kalian mengamati
motivasi untuk kalian semua, ya. Apapun yang kalian pelajari di sekolah itu, tolong jadikan itu motivasi. Entah itu akan berguna atau tidak untuk kehidupan kalian, tolong jadikan motivasi. Anggap itu semua akan berguna, pasti ada gunanya nanti, ya. Misalkan sekarang kita belajar teks laporan hasil observasi, ya, kita belajar tentang pengamatan. Besok kalian kuliah, kalian juga akan mengobservasi pas kalian menuntut, kalian akan meneliti. Makanya semua pelajaran yang kalian dapatkan itu jadikan itu motivasi kalian bahwa pelajaran-pelajaran itu akan berguna di masa depan, ya, akan berguna pas kalian sudah selesai. Gitu. Ya, selain itu, ya, dengan kita belajar teks laporan hasil observasi yang tadi kita akan paham ya bagaimana cara kita membuat tulisan-tulisan yang bagus, yang sistematis, yang terstruktur, ya. Jadi setelah kalian kelas 11, kelas 12, besok kalian akan mulai disuruh membuat tulisan-tulisan, entah itu tulisan surat pekerjaan, ya, pidato, apalagi banyak yang akan kalian tulis nanti, ya. Mulai dari sekarang kalian harus belajar membuat tulisan dengan cara sistematis dan terstruktur seperti yang ciri-ciri teks laporan hasil observasi yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga sistematis. Oke. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus terstruktur atau sistematis, ya. Jadi sistematis, ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus terstruktur. Dengan terstrukturnya apapun yang kita lakukan, otomatis semua pekerjaan kita itu akan berjalan lancar, ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tapi tidak terstruktur, pasti dia tidak akan berjalan lancar. Kenapa? Karena urutannya ya tidak sesuai, ya. Misalkan kita kita hidup di motor, tapi kita kita lupa isi bensin, bisa nggak itu? Bisa. Kita harus pastikan dulu ada bensinnya, ya. Pastikan semuanya hidup, ya. Pastikan semuanya berfungsi dengan baik, baru itu bisa hidup, ya. Atau kita makan sekarang tapi nggak ada piring, bisa nggak? Nggak bisa. Ya, jadi semua hal itu kita harus lakukan dengan cara teratur, sistematis. Kalau kita mau makan, yang pertama kita ngambil piring, sendok, ya. Habis itu ngambil nasi, ngambil lauk, ya. Habis itu kita ngapain? Sumeni, kalau bahasa lagi. Kan saya bilang pakai sendok, mana yang kita tangan lagi? Kita harus suap, ya. Kita harus suap makanan itu, ya. Sampai sini ada yang kalian tanyakan? Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita sampai sini. Tapi sebelum itu silakan ketua kelas, silakan pimpin teman-temannya berdoa dulu, ya. Silakan pimpin dulu teman-temannya berdoa untuk menghadiri pertemuan. Sekian pertemuan kita hari ini, ya. Jadi lebih kurangnya mohon maaf. Jadi nanti tadi kalau misalkan ada yang ini, ya, kalau misalkan ada salah kata tadi Pak Guru pas kalian presentasi itu Pak Guru mohon maaf, ya. Jadi tolong dimaafkan, ya. Lebih